Ini juga sama model desain seperti ini akan bentuknya dia istilahnya rectangle, tapi di sini ada pegangannya. Jadi tempat untuk apa istilahnya membawa daripada kemasan tersebut. Jadi akan memudahkan, tapi dari segi peletaan nanti agak kesulitan karena ini tidak mungkin bisa digunakan atau ditumpuk. Nah, kemudian desain seperti ini juga sama. Nah, kalau ini bentuknya biasa ya, kotak box biasa. Kalau seperti ini, kalau kita lihat, itu kan istilahnya tidak pakai kunci. Jadi dia itu istilahnya di staples atau lem. Karena apa? Untuk kuncinya tidak ada, karena bentuknya modelnya seperti ini. Nah, model yang lain, nah ini segi 6. Nah, kadang-kadang ada suatu kemasan produk-produk itu untuk menarik juga, itu membuat produknya tidak dalam bentuk box, tapi segi 6 atau dibuat seperti model seperti ini. Nah, ini kan akan menarik daripada ke customer-nya. Kadang-kadang biasanya minat jual daripada suatu produk itu tergantung daripada desainnya dan kemasannya. Biasanya kalau untuk yang dalamnya itu nomor 2 ya. Jadi biasanya kan desain kemasannya dulu yang dari luar, kemudian nanti kan apa dalamnya itu nanti istilahnya nomor 2. Kemudian contoh lagi nih. Ini juga sama langkahnya. Kalau seperti ini juga istilahnya pakai kunci. Locknya ini ada tempatnya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi model ini juga bagus juga. Nah, tapi kalau untuk segi 5 itu untuk pengepakannya itu nanti bisa sesuai karena apa? Ini kan sisinya kan sama. Ini sama seperti dalam penggunaan puzzle. Nah, nanti ada juga model ini kan kalau ini seperti biasa seperti box ya. Dalam box ya itu nanti kan kita di istilahnya kan apa dari modelnya itu sesuai. Nah, kemudian baru berikutnya solusinya gimana kalau misalnya kita mau membuat suatu desain kemasan. Nah, untuk pembuatan desain kemasan ini terlebih dahulu kita mengambil sampelnya dulu. Nah, sampelnya ini kita ambil contoh misalnya sampel yang sudah ada. Itu bisa dalam bentuk yang sudah ada brandnya atau yang belum. Kalau yang belum biasanya digunakan untuk yang pada posisi seperti yang dijual di box. Jadi kemasan box kemasan itu kan kadang-kadang masih lembaran. Nah, itu bisa dibuat untuk sebagai acuan. Tapi bisa juga kita menggunakan sistem model apa desain yang sudah ada brand seperti produknya Alif apa itu bisa kita ambil. Nah, nanti yang diambil adalah layoutnya, jadi bukan template-nya. Jadi layoutnya itu kita ambil sesuai ukurannya aja. Karena biasanya kalau untuk pembuatan desain yang ada pakai kunci ini perlu ketepatan daripada penempatan kuncinya. Jadi nggak bisa sistem di kira-kira nggak bisa. Selain itu dalam penggunaannya mungkin ada lagi apa kalau misalnya bentuk pakai staples atau lem itu kan otomatis kan apa itu kan diukur kan bisa. Jadi misalnya lebarnya berapa senti itu bisa. Nah, nanti dari produk sampel itu tadi itu baru kita apa kita ambil yaitu caranya kita scan. Nah, nanti setelah kita scan itu nanti kan apa baru kita dalam bentuk JPEG baru kita import dengan atau diimport dengan menggunakan
program tools atau toolsnya kita menggunakan Corel karena akan yang mudah untuk dalam pembuatannya. Nah sekarang saya ambil contoh, ini produk yang mau diambil. Untuk mempersingkat kan saya ambil yang rectangle aja yang mudah, atau mungkin dari ada yang atau teman-teman ada yang mengambil atau produk yang ini. Kita ambil yang itu aja tadi ya. Nah, yang ini aja. Nah, nanti kita coba masuk ke ini, saya ambil contoh, ini saya udah masuk ke Corelnya. Jadi di situ untuk pembuatan Corel pastikan apa? Ini aplikasi Corelnya, pastikan ukuran kanvasnya. Jadi kertasnya biasanya nanti yang tersedia adalah apa? Ukuran A3 extension. Jadi kalau misalnya di percetakan itu istilahnya A3 plus. Jadi A3 plus itu nanti dalam pembuatannya gambarnya itu sudah sesuai. Ini saya ambil contoh, jadi tipenya ini A3 extension dulu. Nah kemudian satuannya kita ambil, nggak masalah, misalnya sentimeter juga boleh, mili juga boleh. Nah nanti kalau udah kita pastikan kita sisipkan aja, kita sisipkan dengan cara menggunakan file import. Nah, file import saya ambil yang ini tadi ya. Import. Kita pasang. Nah, ini pastikan ukurannya kita tempatkan di tengah karena biasanya dalam pencetakan itu nanti kan apa kita menggunakan ini ya supaya apa tidak terlalu mepet, jadi ada bitnya. Nanti ditaruh di sana. Nah nanti kalau udah masuk ke kanvasnya, ini solusinya adalah apa? Supaya pada waktu kita mengatur atau menentukan alurnya, itu kita tidak ada istilahnya gambar itu bergeser. Nah ini solusinya kita lock. Nah cara ngelocknya kita klik kanan, kemudian apa? Lock object. Nah pada waktu lock object kita mau menggerakkan objek ini ke sana-sana sudah nggak bisa. Jadi di situ kan apa? Ini udah di lock. Nah kemudian baru berikutnya kita zoom dari tampilannya. Nah di situ nanti kan ada garis ini. Nah garis ini nanti yang kita buat apa? Kita buat dengan menggunakan pakai pen tool atau rectangle. Kalau misalnya ini ada posisi bentuk rectangle, kita ambil rectangle. Tapi kalau misalnya nggak sesuai ya, misalnya objek tidak beraturan seperti ini, kita menggunakannya pen tool aja. Nah, saya ambil contoh, misalkan ini pakai rectangle, kita alurkan. Nah, ini kita berat ke posisi sini. Otomatis kan apa? Ukurannya kalau misalnya belum tepat, kita sesuaikan dulu. Untuk menyesuaikannya kita ambil aja, kita sesuaikan. Kemudian yang sebelah kanan juga sama. Nah, di situ nanti kan apa? Itu untuk sisi yang sebelah kiri. Ini tepi sisi. Nah, kemudian baru berikutnya yang bawah juga sama, pakai rectangle juga. Nah, pastikan pada waktu kita nunjuk pada posisi ini supaya kita tepat di posisi objeknya. Ini kan pada waktu ini saya matikan dulu ya seleksinya. Ini pakai rectangle, ini kan belum ngelock. Jadi kalau belum ngelock, otomatis objek tersebut bisa ada jarak antar objek.
bisa dalam bentuk 1 mili atau berapa ya. Nah ini supaya menyatu itu pakai snap to object. Jadi snap to object itu nanti pakai view, kemudian ini ada snap to object. Nah dalam snap to object ini artinya apa? Digunakan untuk menyatukan. Jadi di sini misalnya ya, nah ini pada waktu itu saya tunjuk pada posisi ini, otomatis langsung ke lock magnetnya. Nah, ini kalau udah kita turunkan sesuai area ukurannya. Nah, misalnya ini. Nah, ini sudah terbuat yang sisi yang sebelah sini. Nah, kemudian berikutnya untuk objek otomatis kalau kemasan kan ukuran yang sebelah sisi tepi kiri itu sama seperti yang kanan. Itu caranya di copy aja. Jadi ini kita copy, objek ini di copy, yaitu cara mengkopinya di drag, kemudian baru diarahkan ke sini klik kanan. Sudah tidak ke sana. Nah, disesuaikan. Nah, kemudian yang objek sini juga sama. Ini di copy. Nah, ini udah terbuat. Nah, kemudian untuk tempat ininya gimana cara pembuatannya? Cara pembuatannya ini nanti kita menggunakan pen tool. Nah, pen tool diambilkan dari sini. Kemudian ini diarahkan. Nah, nanti pada waktu posisi ini nanti kita ambil kurva ya. Nah, supaya ini lurus pakai shift. Jadi shift klik. Nah, nanti pada kalau misalnya menggunakan pen tool itu ada istilahnya supaya dia garisnya lurus pakai shift. Nah, kemudian sini. Nah, ini akan apa? Akan terbuat objek jadi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan saya membuat istilahnya kurva seperti ini. Nah, untuk kurva ini nanti pembuatannya kita menggunakan shape. Jadi shape itu digunakan untuk membuat kurva. Jadi convert to prop. Nah, silakan di pada posisi objek ini kan ada istilahnya node. Node itu adalah titik pada posisi ini. Klik, kemudian baru nanti ada convert to prop. Nah, pada convert to prop ini akan muncul pada posisi ini. Nah, pada posisi ini nanti kan apa? Berarti yang kita buat yang kurva yang sebelah sini, bukan yang sebelah sisi kanan atas ini, tapi yang vertikal. Nah, berarti ini kita kembalikan ke convert to line. Nah, masuk kemudian kita coba yang node yang berikutnya. Ini convert to prop. Nah, convert to prop ini baru kita arahkan ke arah menyesuaikan. Nah, tarik seperti ini. Nah, ini kan sudah sesuai. Jadi sesuai apa alurnya. Nah, kemudian berikutnya ini istilahnya untuk yang sebelah kanan itu kan sama. Jadi itu kita menggunakan flip. Nah, flip. Nah, untuk flipnya penggunaannya kita pakai range, kemudian transformasi, scale. Nah, nanti di dalam scale itu ada flip horizontal maupun vertikal. Nah, flip horizontal maksudnya apa? Itu dia ngeflipnya berdasarkan ke arah horizontal.
Jadi seperti contoh orang menghadap ke kanan, itu kalau kita flip akan menghadap ke kiri. Tapi kalau flip vertikal itu dari ke atas kemudian ke bawah. Nah ini kita ambil yang horizontal dulu. Nah pastikan titik flip itu istilahnya titik cerminnya ya. Cerminnya itu terletak di mana? Kalau misalnya ini ada di tengah, berarti kan cerminnya ini tadi di sini ngeflipnya. Nah, ini misalnya diinginkan mau ke arah sana, berarti apa? Kita ambil titik cerminnya ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita flip yang ke arah sana aja juga bisa, karena nanti kalau ke arah sini, nanti akan kena objek ini kan sulit untuk menyeleksinya. Kita ambil yang ini. Berikutnya ini kopis. Kopis ini dipakai kalau misalnya ini kopinya 0, berarti pada waktu kita apply, berarti objek ini nanti yang ngeflip ke sana. Karena ini titik cerminnya ada di sebelah kiri, berarti titik cerminnya kiri, berarti ini nanti ngeflipnya ke sana. Nah, maka itu kan kita ambil kopisnya satu aja. Kalau satu, berarti nanti ngeflipnya ke hasil salinan itu ngeflip ke sebelah kiri. Nah, ini kan udah terbuat. Nanti kalau udah terbuat baru kita pindahkan. Nah, geser dulu. Nah, kemudian baru yang atas juga sama. Nah, di sini yang atas itu kan ada juga ini ya yang atas. Nah, yang atas ini, oh ini beda. Kalau yang atas ini beda juga. Nah, kalau yang atas nanti penggunaannya menggunakan pen tool juga. Ini kita coba pen tool. Pen tool. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya ini belum sempurna, berarti kita rubah pakai shape tool. Shape tool ini. Nah, itu kita rubah. Nah, kemudian yang bawah juga sama. Nah, nanti untuk merubah yang sebelah ini caranya gimana? Caranya juga sama, yaitu kita convert to curve. Jadi kalau suatu garis itu mau dibuat kurva, itu dengan cara convert to curve. Nah, ini. Nah, pastikan handle-nya ada di posisi garis ini. Jadi nanti kita arahkan. Jadi ini kombinasinya kan bisa macam-macam. Nah, kalau seperti yang anggap aja tali ya. Tali itu kalau ditarik sini ke arah sana, itu hasilnya seperti ini. Jadi kalau tarik ini, nah, ini ditempatkan. Ini kan sudah terbuat. Nah, baru langkah selanjutnya untuk yang sebelah sisi kanan gimana? Di flip aja. Langkahnya sama. Ini kita flip, play. Nah, ini sudah jadi. Tarik ke sana.
ini berikutnya kan udah ke ini tinggal dua, yaitu yang arah sebelah sini. Ini juga bentuknya sama, kita flip. Kalau seperti ini berarti di flip kemana? Kalau ini berarti flip ke arah vertikal. Nah, vertikal yang ini ya, ini baru di plane. Nah, mengapa ini sebelah sini? Karena apa? Dia acuannya dari kiri. Nah, sekarang kalau supaya dia nanti ada di bawahnya, berarti kita acuannya dari bawah. Jadi cerminnya ada di garis bawah sini. Ini cerminnya. Jadi untuk flip kita pastikan pencerminannya ada di sini. Jadi ini nanti ke sana. Baik. Oh sorry. Ini masuk. Baik. Ini baru diarahkan ke ini tempatkan di sini. Nah, baru berikutnya yang sebelah sana juga sama. Kita flip secara horizontal, plane. Ini kan sudah jadi. Dan ini masih ada yang kurang, yaitu yang sebelah ini, yang sisi samping. Untuk samping kita pakainya rectangle, karena ini istilahnya objek beraturan. Nanti pakai rectangle, pastikan ini ada. Nah, kemudian ini untuk membuat kuncinya kita menggunakan pen tool. Jadi pen tool dari titik ini ke sana, sini, di escape. Nah, baru nanti menggunakan shape tool. Baru dimasukkan. Nanti baru ini diklik ke arah yang sebelah kanan. Di flipnya yaitu flip horizontal. Ini kita apply. Ya, ini juga sama, ada kuncinya. Kita ambil flip horizontal, apply. Nah, ini kan udah layout sudah tinggal satu ini ya. Nah, kalau ini juga sama makanya, yaitu menggunakan pen tool, taruh di sini. Ini menggunakan shape.
Ini pada waktu handle-nya ada di sini kan berarti kita konstruktor line dulu dikembalikan ke garisnya ini. Nah, nah, ini kan sudah terbuat layout daripada desain kemasannya. Nah, kemudian nanti untuk template-templatenya yang ada di sini nanti baru bisa kita buat. Nah, ini kalau udah misalkan ya, ini udah jadi, kita ambil lognya kita lepas ya, nah, baru kita set. Nah, ini kan template-nya udah sesuai. Nah, karena itu kan apa dalam pembuatannya ini kita mengatur dari kemasan yang sudah ada, karena biasanya kemasan yang sudah ada kan istilahnya kan mengenai ketepatan kuncinya kan udah sesuai. Berarti kan apa itu bisa pakai acuan. Jadi kita nggak perlu mengira-kira terus ini kira-kira kuncinya di sebelah mana ya. Nah, itu untuk apa penggunaan desain daripada apa layout desain kemasan ini itu mungkin ada yang ditanyakan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya untuk apa penggunaannya, kemudian apa warnanya juga sama. Warnanya kita bisa mengambil daripada orientasi yang di dalam color box ini, ambil misalnya atau warna orange atau warna coklat bisa. Kemudian untuk ini kan biasanya yang belakang kan warnanya putih. Nah, kemudian ini bisa ambil dari suatu foto. Nah, kalau untuk gambar picture itu nanti bisa diorientasikan ke ini ya penggunaannya apa dari foto kemudian baru diambil gambarnya. Ini kalau untuk gradasi perpaduan warna nanti bisa kita ambil perpaduan warnanya misalnya itu orange. Nah, ini misalnya mau kita buat gradasi, caranya kita menggunakan ini aja, yaitu interaktif fill. Nah, jadi dibuat gradasi seperti ini. Nah, ini nanti kan apa? Warnanya untuk merubah warna yang sebelah sini kita ambil warnanya misalnya orange. Terus yang ini misalnya ini putih. Ini kan istilahnya kan apa? Pembuatan suatu gradasinya. Nah, kemudian untuk misalkan untuk mengambil daripada produk-produk ini misalkan saya ambil contoh produk dan kalau misalnya mau membuat apa menghapus backgroundnya ini kita ambil aja misalkan produknya mau saya buat misalnya burger. Nah, nanti membuat desain kemasan mengenai burgernya.
Nah, kalau misalnya mengambil, katakanlah yang diambil ini misalnya. Nah, ini saya ambil. Simpan dulu. Itu yang ambil sukses. Ambil yang untuk kita nanti untuk menghapusnya biasanya yang kita cek ya, kita ambil yang versi cek dulu. Coba ini versi ini esensinya apa dulu. Nah, kita ambil. Nah, ini udah cek. Ini misalnya nah, untuk ini kan biasanya kan kalau misalnya desain kemasan, setelah kita mengambil suatu foto dan seterusnya, ini solusinya apa? Kita hapus backgroundnya, karena nanti kalau misalnya kita masukkan langsung, ini biasanya kan apa? Ada warna putih. Kita ambil contoh, misalkan ini tadi kita masukkan, yaitu pakai file import. Ini yang satu. Set. Nah, ini kan akan kelihatan putih. Jadi ini backgroundnya harus kita hapus dulu. Nah, untuk menghapus daripada backgroundnya, kita biasanya menggunakan apa? Pakai remove cookie. Nah, jadi untuk menghapus daripada backgroundnya. Tapi pastikan backgroundnya warnanya yang sesuai ya, maksudnya polos. Jadi kalau misalnya backgroundnya adalah suatu objek, itu nggak bisa. Kalau untuk misalnya backgroundnya suatu objek, kita mengeditnya pakai Photoshop. Jadi kita seleksi, baru kita ambil gambar. Nah, ini sebentar. Dari Movie nanti baru di pada waktu Movie kita upload dulu file yang mau dihapus remote backgroundnya, upload file. Nah, upload file. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi pada waktu kita remove, otomatis kan backgroundnya itu udah ada. Nah, ini bisa kita edit, misalkan. Jadi edit ini nanti istilahnya yang mau
kan yang mana? Itu baru edit, apakah pakai background atau menghapus bagian. Kalau misalnya mau menghapus, kita bisa pakai ini, laser brush-nya ukurannya berapa, kita sesuaikan. Untuk background juga sama. Background nanti kita mengambil backgroundnya yang mana, apakah background warna hijau atau warna seperti ini, nanti kita menyesuaikan. Baru setelah itu baru kalau udah edit, download ya. Ini kan akan buat namanya burger satu remove. Terus ini baru masuk ke ini ya. Kita import file, import. Ini nanti kalau sudah sesuai, import kita tadi. Nah otomatis kan apa? Backgroundnya udah tidak. Jadi di situ untuk misalnya untuk produk-produknya itu nggak perlu difoto dari itunya, nggak perlu, kita bisa mengambil dari produk aja. Nanti, nah, tapi kalau misalnya difoto secara produknya yang sesuai itu juga bisa aja, itu malah lebih bagus. Contohnya penggunaannya ini salah satu contoh penggunaan daripada apa? Menghapus background pada suatu image. Tapi kalau misalkan background tersebut nanti istilahnya, tapi dengan tentuan kalau untuk MOBG itu istilahnya backgroundnya close. Tapi kalau misalnya sebagai contoh background seperti ini itu nggak bisa. Sebagai contoh saya ambil background seperti ini. Nah pada gambar ini nggak bisa, karena apa? Ini backgroundnya kan ada beberapa objek. Jadi itu yang harus sama. Contoh lagi background, nah ini juga nggak bisa. Kalau yang ini masih bisa. Ini tapi ini nanti kan ini kepotong. Jadi yang terhapus adalah yang sebelah sini aja. Kalau ini juga nanti ikut. Ini juga sama. Kalau ini bisa, karena ini kan sesuai kan. Kan baru berikutnya ini juga nggak bisa. Ini kan harus diseleksi objek tersebut. Dalam ini harus diseleksi. Itu penggunaannya. Nah, itu jadi untuk pengambilan produk-produknya juga gitu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari masing-masing. Silahkan kalau mau yang bertanya. Tadi ada geser ya. Kita geser, kita kembalikan aja. Nah, ini ada geser, kita kembalikan. Ya, disempurnakan. Cek di sini.
Kita ambil, ini sudah sama, ini disesuaikan dulu penggunaannya, disesuaikan, sama ya, sesuai. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian berikutnya kalau untuk yang model-model seperti ini, gimana pembuatannya? Nah, kalau seperti ini, kita pastikan dulu objek ini terbuat dari apa dulu. Misalkan saya mengambil objek ini ya. Nah, kalau untuk pembuatan seperti ini, kita nanti menggunakannya yaitu pakai rectangle juga, tapi nanti kan akan kita gabung dengan warna kuning dengan warna putih ya. Jadi kita ambil contoh, misalkan pakai rectangle dulu. Nah, sesuai, kasih warna kuning. Ini pastikan ukurannya sekitar 2 aja. 1,7. Terus baru kasih warna kuning. Nah, setelah itu, nah kalau misalnya pembuatannya ini kita hindari apa, saya sarankan garisnya kita hilangkan karena supaya memberi kesan dia menyatu. Nah, misalnya ini kan garisnya kan nggak ada. Nah, untuk menghilangkan garis nanti caranya kita ambil yaitu pakai klik kanan pada warnanya. Kalau klik kan istilahnya warna itunya, tapi kalau klik kanan adalah nanti istilahnya warna garisnya. Berikutnya rectangle lagi. Ya, kasih warna putih. Nah, ini kalau jadi ini kan tidak 3 objek tapi 2 objek aja tapi kita gabung. Jadi 2 objek aja kita gabung nanti kan akan masuk. Itu untuk pembuatannya garisnya ini. Nah, kemudian berikutnya untuk model tulisannya atau artistiknya itu bisa diambil misalnya apa, misalnya modelnya pakai misalnya tulisannya burger ya. Dalam pembuatan burgernya ini kita ambil besar. Pastikan tulisan jenis hurufnya dari sini kita ambil. Nah, jenis hurufnya saya ambil yang ini aja. Seleksi jenis hurufnya kita ambil ini. Nah, kemudian kadang-kadang untuk apa jenis huruf ini juga bisa kita sesuaikan, kita buat artistik jadi supaya nanti apa membuat bentuknya unik. Nah, sekarang untuk membuat artistik ini kita ambil yaitu model di convert to prompt.
Itu caranya kita pecah dulu, yaitu backstage 4. Kemudian dari backstage 4 ini baru kita ambil klik kanan convert to crop. Nah, ini dari convert to crop kan bisa kita sesuaikan. Misalnya saya mau membuat misalnya arahnya ke arah sini ya. Nah, ini misalnya buat dibuat melengkung. Ini terus satunya lagi ini di shift dulu, bukan karena modelnya ada tops itu ini untuk handle-nya bisa dibalikkan seperti itu. Kemudian ini kita ambil. Nah, ini contohnya misalnya Pak membuat suatu jenis huruf atau tulisan yang artistik. Ini biasanya untuk ya. Terus berikutnya saya ambil yang belakang, ini katakanlah dari sini aja. Ini saya perpanjang. Nah, ke sini. Ini misalkan sebagai garis. Ini kan istilahnya kan apa? Istilahnya kesan. Nah, kemudian berikutnya tulisan ini juga bisa kita buat misalnya warnanya kita sesuaikan. Karena itu tulisannya kita ambil motif seperti gradasi. Ini langkahnya di grup dulu. Nah, setelah di grup baru langkah selanjutnya kita kasih warna. Misalnya katakanlah orange, masuk nggak? Merah aja ya, merah. Merah. Lalu kita buat apa seperti 3D. Jadi nanti kita ambil efeknya 3D. Ini kalau 3D biasanya kan apa? Dia diambil pada posisi itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya mau dibuat gradasi. Gradasi ini nanti orientasinya orange sama ini warnanya. Nah, untuk gradasi pengaturannya ada di sebelah ini. Pastikan ini perpaduan warna gradasinya misalkan orange sama kuning. Nah, ini dimasukkan ke sana.
Jadi di sini nanti kan apa pembuatannya, kita tinggal untuk layout konten nanti menyesuaikan dari masing-masing. Misalnya produknya apa, nanti baru kita sesuaikan. Itu untuk pembuatan desain-desain kemasan. Nah, mungkin ada yang ditambahkan. Mungkin ada yang ditambahkan untuk pembuatan desain kemasan. Kalau tidak ada, saya lanjut untuk pembuatan yang ini ya, seperti dikonstruksi sebelum tahun tanggal berapa. Ini menggunakan tekstil. Ini taruh di ini, di konsumsi sebelum tanggal. Nanti untuk ini bisa dikecilkan, disesuaikan ya. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk pembuatannya, kalau membuat seperti itu, kita menggunakan rectangle. Nah, di dalam rectangle di sini nanti misalkan diinginkan dalam bentuk ronde, itu bisa. Ini kan ada beberapa pengaturan. Ini yang pertama adalah rounded cornernya. Kemudian yang kedua scale. Kemudian yang ketiga adalah center. Nah, kalau misalnya kita menginginkan rounded, ini pastikan seperti sebelah mana yang mau ditentukan. Apakah kiri atas, kiri bawah. Kiri atas itu nanti letaknya yang ada di sebelah sini, kemudian kiri bawah letaknya yang ada di sebelah sini. Kalau misalnya pengaturan pengen langsung semuanya, berarti ini kita lock. Jadi, tapi kalau misalnya pengen satu-satu, ya kita ambil matikan locknya. Ini misalnya saya ambil contoh. Ini kan berarti yang corner adalah yang sebelah kiri. Nah, kemudian kalau misalnya mau bentuk seperti ini juga sama. Ini kan kalau misalnya bentuk, kemudian kalau yang ini pakai camper. Camper itu istilahnya kan apa? Jadi ya benar seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada juga model penggunaannya ini nanti misalkan kita ambil rounded, tapi kalau misalnya pengen semuanya berarti ini diambil 0 dulu, berarti kita lock. Nah, setelah di lock ini ditambahkan, maka ini akan serentak semuanya. Nah, nanti menyesuaikan kira-kira yang mana. Ini baru di sesuaikan. Ini kita kecil, kasih warna putih. Ini ada yang baru kasih warna putih. Nah, kalau misalkan pastikan suatu objek yang terpasang di objek lain sebagai contoh ini saya sarankan garisnya itu istilahnya dihilangkan, karena nanti kalau tidak dihilangkan maka ini dianggap sebagai tidak kelihatan nyatu. Nah,
Itu untuk pembuatannya. Kemudian gimana kalau misalkan membuat seperti yang ini ya. Nah, kalau untuk membuat model seperti ini, pastikan kita harus mengetahui dulu istilahnya objek tersebut terbuat objek dasarnya apa. Jadi kalau dari objek dasar itu nanti kita bisa membuat bentuk kurvanya. Saya ambil contoh kalau seperti ini, berarti segitiga bisa. Tapi kalau segitiga nanti agak beratnya di sini. Jadi ini seperti layang-layang tapi kebalik. Saya ambil contoh layang-layang taruh di sini. Nah, pastikan untuk pembuatan layang-layang otomatis kan ini harus sama karena jaraknya itu harus sama. Nah, untuk penyesuaiannya kita menggunakan guideline garis batu ya. Nah, garis batunya kita ambil dari garis ini, kita tarik, pastikan dia sesuai dulu. Nah, titiknya garis outline-nya harus sama. Ini sudah ketemu, ini kan belum sesuai. Kemudian berikutnya yang membuat layang-layang tersebut beraturan adalah titik yang sebelah sini atas harus sama seperti yang titik yang sebelah bawah. Nah, ini cara membuatnya kita ambil yaitu menggunakan guideline juga yang vertikal. Nah, pastikan itu istilahnya kan apa sesuai dulu. Dan sesuai, ini kan belum. Nah, untuk menyesuaikannya baru kita pakai shape tool. Shape tool yang sebelah sini. Shape tool. Nah, ini disesuaikan, dipindahkan, masuk ke ininya ya. Geser sini. Nah, ya. Nah, kemudian yang sebelah sini juga sama. Ini juga sama. Kemudian yang atas ini sudah sesuai ya. Nah, baru kita sesuaikan pada kurvanya. Nah, kurvanya pastikan di sini dulu, baru convert ke prof. Nah, ini baru disesuaikan. Nah, itu juga sama. Nah, kemudian untuk yang bawah kita ambil convert ini juga. Ini yang sebelah sini. Nah, disesuaikan. Ya. Kemudian yang sebelah kanan pastikan convert juga. Nah, kemudian yang atas ini ya, yang atas berarti sebelah sini. Convert. Nah, ini kalau udah baru kita ambil.
warnanya katakanlah misalnya gradasi aja orange. Nah, kemudian kita gradasi pakai interactive fill. Untuk yang bawah kita rubah, kita arahkan ke nah, untuk warna putih ini kita bisa menggunakan pakai outline ya. Jadi untuk outline-nya ini nanti kan ketebalan outline-nya kita rubah aja. Misalnya 16 pixel. Nah, ini kan terlalu tebal. Nah, kita rubah misalnya apa? 10 poin. Kalau terlalu tebal lagi, kita ambil 4 poin. 4 poin kira-kira kurang ya, berarti 8. Nah, ini kan udah 8, kasih warna putih. Nah, untuk warna outline-nya itu menggunakan pakai klik kanan. Ini kasih warna 7 aja bisa. Kalau lebih udah berarti 6. Kemudian angka 7 juga bisa buat misalkan angka 79. Nah, 79 pakai text tool. Teksturnya sebelah sini ya. 79. Pastikan ini nanti berbesar. Besar lagi. Ya. Nanti baru disesuaikan. Kalau menekan sini. Pastikan jenis hurufnya disesuaikan aja. Terus nah, sesuai. Nah, itu modelnya gradasi ya, jadi dari kuning ke putih. Misalnya kuning pakai interactive fill. Itu kalau misalkan model daripada apa, nah supaya kelihatan ini ada seperti 3 dimensi, kita ambil aja pakai itu, pakai ekstrak tool, masukkan ke barat. Ini kasih warna hitam. Ini tujuannya kasih warna hitam. Ini diarahkan ke sana. Ya. Tapi sebaiknya ini dipecah aja, jadi per karakter. Karena nanti kalau misalnya satu banyak ini kan hasilnya kurang bagus.
Ini kan terlalu panjang ekstraknya. Tapi kalau yang paling belakang itu nanti pendek. Itu saja. Convert to doc backside tab range, kemudian backside tab. Nah, ini kan udah terbagi dua, yaitu angka 7 sendiri, kemudian angka 9 juga sendiri. Nah, ini baru di ekstrak. Kasih warna. Nah, ini kalau seperti ini kan udah sesuai. Terus ini juga sama. Yang ini ekstra juga. Ini warna. Nah, kemudian untuk berapa untuk arahnya, berapa sejauh mana itu kan nanti kita fleksibel aja. Jadi di sini nanti kita nggak ada istilahnya hitungannya, oh ini saya sekian senti, itu enggak. Jadi kita istilahnya untuk desain itu kan menggunakan fleksibel aja. Jadi oh ini sudah sesuai basisnya. Jadi istilahnya tidak ada istilahnya oh hitungannya harus sekian Pak. Jadi itu istilahnya kan apa pembuatannya kita eksploitasi. Misalnya lengkungan seperti ini contohnya. Oh ini kira-kira udah sesuai atau belum? Nah nanti kalau udah sesuai berarti ini ya jadi sistem itu saya kan misalnya sudah mantap ya udah nah, ambil aja. Ini salah satu contoh untuk pembuatan desainnya. Kemudian yang sini nanti gambar ya, gambar nanti kita dari suatu objek atau apa nanti baru kita copy, nah, nanti baru dimasukkan ke dalam. Saya ambil contoh untuk ininya background burger ya. Saya cari background dulu yang gambarnya menipel. Ini yang bagus saya aja. Tes. Misalnya terus kita coba kita masukkan, yaitu untuk memasukkannya pakai file import. Untuk burger sampingnya tapi di folder dia di folder kemasan. Import di folder kemasan. Dan kita coba kita rubah ukurannya. Jadi ukurannya pastikan kita sesuaikan ya. Kalau misalnya gambar ini langsung kita tempel semuanya. Jadi pastikan kita sesuaikan dulu ukurannya. Ini 1734 17304. Ini 17304. 11, nah, kemudian untuk tingginya tadi berapa? Tingginya 6
6,69. Nah, kemudian untuk gambar ini otomatis kan yang sebelah sini adalah apa? Dia terletak di sisi kanan. Nah, kalau sisi kanan atau sisi belakang gitu ya. Jadi ini tulisannya jangan sampai kebalik, karena nanti kalau kebalik otomatis kan nanti pada waktu dikemas itu nanti kan dia kebalik juga. Jadi ini kan yang bawah, ini yang sebelah sisi ini adalah sisi bawah, kemudian ini yang samping belakang. Jadi yang belakangnya tutupnya itu. Nah, kemudian kalau yang ini samping depan, kalau ini samping kiri kanan. Nah, ini kita balik dulu. Nah, untuk membaliknya kita bisa ada dua, yaitu kita pakai flip vertikal juga boleh. Nah, ini flip vertikal. Nah, pastikan untuk flip vertikal arahnya cerminnya ada di sini, pencerminannya. Jadi nanti pada waktu di rotate dipilih. Nah, karena objek ini nanti tidak sesuai maksudnya hanya yang asli aja yang kita flip, berarti ini kita ambil 0 play baru dimasukkan. Nah, ini dan jadi kan di situ kan apa produk-produk ini istilahnya kita tinggal pembuatan desain. Nah, untuk tulisannya baru kita sesuaikan. Ini misalnya apa dan kita misalnya ini misalnya padanya misalnya katakanlah mengenai promo ini biasanya semboyan dari apa ini misalkan contohnya saya ambil ini misalnya Rose Burger ini misalkan mereknya tadi ada angka 79 ya, berarti 79 burger pastikan. Tapi biasanya merek ini nanti ada di kan ya, jadi ini nanti kita sesuaikan di copy dulu. Ini copy kasih copy di sini paste. Nanti setelah itu baru kita group. Ini kita group aja. Ini copy, copy, copy. Ini juga sama. Ini. Nah, ini di grup. Untuk grupnya pakai klik kanan. Ini grup. Ini baru kita harus. Ini ditaruh. Nah,
di rotate. Rotate-nya pakai ini aja. Pakai rotate. Nah, untuk perputarannya dalam rotate itu nanti untuk transformasinya ini kan apa? Kalau berputar 90 berarti ke arah atas ya. Jadi kalau misalnya 90 dengan titik putar ini, misalkan katakanlah 90. Baik. Nah, dia ke atas. Karena biasanya sumbu koordinat itu kan istilahnya ada 0, 90, 180, 200. Nah, ini kita apply lagi. Kita akan tertulisnya seperti ini. Pastikan ini di ungroup. Nah, baru berikutnya sesuaikan. Nah, baru di group lagi. Ini misalkan tulisan ini sudah sama. Ini copy. Ini di sini. Ini dari bawah ya. Di ini. Nah, seleksi. Ini bodinya di dalam ya, kita buat dulu. Lalu ini di rotate. Rotate-nya berarti kalau supaya tulisannya ke ini menjadi ke atas, berarti rotate-nya langsung aja kita ambil 180. Baik. Ya. Sesuaikan. Ini kan udah jadi mengenai apa pembuatan desain kemasan. Kemudian untuk yang sebelah sini biasanya kan warnanya putih. Kalau misalnya ini dikasih warna sudah bisa. Dan yang sebelah sini. Kemudian untuk yang lipatan biasanya putih. Nah, ini kan udah terbuat daripada desain kemasannya ya. Kemasannya di situ nanti baru setelah dibuat semuanya baru kita nah, itu ada kenapa ada warna huruf D. Ini D tadi berarti kopian bantul tadi ya. Nah, ini huruf D. Ini kelihatannya penampakan. Pada waktu di zoom nggak ada, tapi pada waktu dikecilkan ada. Wah, aneh ini penampakan. Pada waktu di zoom dia nggak muncul, tapi pada waktu dikecilkan muncul.
Ya di grup aja ini ya. Di grup. Nah, grup ada waktu di grup ini nanti ya huruf B-nya nggak ada. Karena apa? Ini kelihatannya VGA-nya ini yang problem. Oke. Nah, di situ contoh pembuatan desain kemasan ya. Ini desain kemasan. Terus saya pastikan apa kita mengambil acuannya dulu, baru nanti baru diambil, kemudian diambil layoutnya ada. Kemudian untuk yang nanti misalnya template dan seterusnya, dari itu nanti menunjukkan produk-produk masing-masing. Nah, itu kan istilahnya kan apa lebih mudah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita tunggu ya untuk misalnya mau ke lanjut ke pembuatan desain-desain yang lebih bagus lagi, itu bisa kita tunggu di Monday. Nah, dan waktu saya kembalikan ke Pak Janel. Monggo.